Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi, amma ba'd. Meneruskan kajian Risalatul Muawanah, karya dari Al-Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila an qal fajtahid ya akhi an takuna niyyatuka fi ta'atika maksuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala wanwi bima tata'atahu minal mubahat al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala. Al-Imam Al-Haddad mengatakan fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah ya akhi, wahai saudaraku. Kita dianggap saudara oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Semoga kita ketemu beliau nanti di surga, amin. Sungguh-sungguh apa? Antakuna niyatuka, hendaknya niatnya kamu fi ta'atika, dalam ketaatan kamu, maksuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala, hanya dikhususkan untuk menggapai daripada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya niatnya kamu saat beribadah, saat melakukan ketaatan, niatnya murni karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin mencari kedudukan di mata manusia, bukan karena ingin diunggul-unggulkan, bukan ingin mencari jabatan, tidak ingin dipuji, tidak, tapi tujuannya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wanwi, dan niatkan bima tata'atahu minal mubahat, terhadap apa yang kamu lakukan dari hal-hal yang mubah. Niat apa? Al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala, untuk meminta pertolongan kepada Allah agar lebih gampang untuk berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal mubah bisa diganjar pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung daripada niat. Seperti yang kemarin telah di pertemuan sebelumnya waktu Risalatul Muawanah itu. Kalau orang amalnya mubah, kita makan atau kita minum, bisa kita dapat pahala, bisa, ketika kita niatnya adalah niat untuk dengan makan ini atau dengan minum ini bisa untuk kuat dalam beribadah. Akhirnya minumnya dia pahala, tidak harus cuma minum es teh ini. Ya Allah, dengan minum es teh ini hilang dahaga saya, sehingga saya bisa berzikir lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa lincah dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'lam, tahwilah, annahu yatasawwaru an yastami'a fil amalil wahid niyatun katsirah. Sungguhnya tergambarkan di dalam satu amal itu bisa berkumpul niat yang banyak. Wa yakunu lil amil bi kulli niyatin minha thawabun tam. Dan orang yang melakukan amal tadi itu, yang dia amalnya satu ya, tapi niatnya banyak, maka setiap niat yang dia niatkan diganjar pahala yang sempurna. Satu amalan tapi misal niatnya 10, satu amalan tuh niatnya 10, maka sama Allah diganjar pahala yang berlipat-lipat seperti melakukan 10 amal. Padahal satu amal yang dia lakukan, tapi niatnya 10, niatnya baik. Nah, nanti juga dikasih contoh sama Imam Haddad. Contohnya gimana sih bisa memperbanyak niat? Nanti dikasih contoh. Satu amal tapi niatnya banyak. Misalnya satu amal tapi niatnya 10, maka akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahala ganjaran berapa? 10. Dikasih contoh, mithaluhu minat ta'at. Contoh berkumpulnya niat dalam satu amal, dalam ketaatan nih. Karena nanti ada ketaatan, ada hal mubah. An yanwiya bi qiraatil Qur'an munajatallahi ta'ala,
hendaknya niat dengan membaca Al-Quran untuk munajat kepada Allah. Waktu baca Al-Quran itu niatkan untuk munajah kepada Allah. Apa itu munajah? Munajah itu komunikasi. Kita kalau pengen akrab sama orang, itu kan kita akan sering kumpul, sering ngobrol, sering komunikasi. Kalau tidak sering komunikasi, tidak bakal akrab. Kalau ada orang tidak pernah ketemu, ngakrabi SKSD, sok kenal, sok dekat. Kalau kita pengen dekat sama Allah, perbanyak munajat kepada Allah. Di antaranya komunikasi dengan Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Di antaranya juga sholat, perbanyak sholat. Limadza summiya sholah. Kenapa sholat itu disebut sholat? Li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Karena sholat itu adalah penyambung antara hamba dengan Tuhannya. Kita kalau mau WA-an, ya, kita mau komunikasi sama orang lain via WA atau via Instagram, via DM ya, atau via Telegram, kita harus punya kuota. Kalau tidak ada kuotanya, kita ngechat kita punya teman gambar jam, kan gitu kan. Kalau tidak punya kuota ya gambar jam, tidak akan nyampe. Begitu juga kita, kalau kita tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan antara kita sama Allah, terputus, ya gambar jam terus. Doa kita itu gambar jam, tidak centang biru. Kita kalau nge-WA orang terus centang biru itu kan seneng, alhamdulillah dibaca. Walaupun kadang ada yang mematikan centang biru, termasuk saya. Ya, tapi kalau sudah dibaca itu kan seneng. Orang yang WA itu kan seneng. Begitu juga kita, kalau kita sudah berdoa sama Allah, ya pasti dikabulkan kok sama Allah. Cuman bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana biar bisa dekat sama Allah? Perbanyak komunikasi dengan apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran diniatkan untuk munajat, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qari'a munajin rabbah. Karena orang yang membaca Al-Quran tadi itu dia munajat kepada Allah. Orang yang baca Al-Quran itu lagi komunikasi sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mengkhitab siapa? Komunikasi sama siapa? Sama Allah. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa? Kita mengihdinas syiratal mustaqim. Kita minta hidayah syiratal mustaqim kepada siapa? Allah. Kita mengkhitab oleh, mengkomunikasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanwi istikhrajal ulum minal Qur'an fa innahu ma'dinuha. Kemudian niat juga untuk mengeluarkan ilmu-ilmu daripada Al-Quran. Saat baca Al-Quran itu diniatkan dengan ini, ya Allah, hamba meminta ilmu yang ada dalam Al-Quran. Karena asalnya ilmu itu semuanya berasal daripada Al-Quran. Berapa banyak ilmu yang didapatkan di dalam Al-Quran? Ilmu faraid itu loh, ilmu warisan itu ada di Al-Quran. Ilmu hisab, matematika ada dalam Al-Quran. Lailatul Qadar, sebagian ulama itu mengatakan malam 27 Ramadan. Dari mana? Diambil dari Al-Quran, matematika Al-Quran. Allah berfirman, Allah turunkan Lailatul Qadri di Al-Quran itu disebutkan 3 kali. Dalam surat apa namanya? Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dicari di Al-Quran cuma 3. Dan Lailatul Qadri kalau kita pisah-pisah itu ada 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Berapa huruf? 9. 9 kali 3 berapa? 27. Sehingga ulama kebanyakan mengatakan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Diambil dari mana? Matematika Al-Quran. Lihat luar biasanya Al-Quran. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan ma min syai'in illa wa yumkinu istikhrajuhu minal Quran liman fahamahu ta'ala. Tidak ada satupun ilmu kecuali bisa dikeluarkan dari Al-Quran bagi orang yang faham, ya. Kita kan baca inna anzalnahu fil qadri ngono tok, enggak paham 9 kali enggak paham. Tapi orang yang dikasih pemahaman sama Allah bisa memahami dari situ. Luar biasa Al-Quran itu. Fa innahu ma'dinuha. Bahkan sampai Allah berfirman apa? Ma farratna fil kitabi
min syai'. Tidak kita tinggalkan sedikit pun di dalam Al-Qur'an, semuanya dijelaskan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kita turunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu banyak nama, ada Alkitab, ada Al-Qur'an, ada lagi Al-Furqan. Kalau di qasidah ya Thaibah bisa apa? Ada Al-Furqan. Sahibul Furqan. Sahibul Furqan, Sahibul Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan terhadap segala hal. Mau nyari apa dalam Al-Qur'an? Ada semuanya. Dan satu-satunya mukjizatnya Nabi Muhammad yang tidak terputus sampai yaumil qiyamah adalah Al-Qur'an. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa yanwi naf'a nafsih. Jadi niatnya banyak tadi, niat munajat. Kemudian tadi baca Al-Qur'an tok ini. Kemudian niat mengeluarkan ilmu daripada Al-Qur'an. Kemudian niat lagi wa yanwi naf'a nafsih. Niat untuk memberikan manfaat kepada dirinya. Wasami'in, orang-orang yang mendengar. Makanya kalau sudah disebutkan Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan. Jadi kalau seandainya di mobil kemudian ada yang nyetel Bluetooth Al-Qur'an, jangan ada yang ngomong. Atau di mobil misalnya, atau ada yang baca Quran lah, jangan ada yang ngomong. Dengarkan Al-Qur'an. Jangan sampai kita mendapatkan cercaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika minan niyyati shalihah al hasanah, atau apapun itu niat-niat yang baik, maka niatkan saat membaca Al-Qur'an. Di antaranya al-istishfa, ngambil pengobatan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau baca Al-Qur'an itu seakan-akan dinasihat, bukan seakan-akan, ya lagi dinasihati sama Allah. Makanya jangan sampai kita itu tidak baca Al-Qur'an, jangan baca Al-Qur'annya kalau sudah Ramadan aja, keluar bulan Ramadan tidak baca Al-Qur'an, jangan. Eman-eman. Kapan kita komunikasi sama Allah? Kadang kita habis selesai salam langsung berdiri, kayak seakan-akan tidak butuh sama Allah. Berdirinya kita bahkan nyari dunia, padahal yang memegang dunia siapa? Allah. Yang ngasih kita rezeki siapa? Allah. Kok kita tidak butuh sama yang ngasih rezeki? Baca Al-Qur'an. Minimal sehari 1 lembar. Aduh, abot selembar, sehalaman lah. Abot sehalaman, setengah halaman. Setiap hari setengah halaman, masa tidak bisa? Masih berat, ya sudah 2 paragraf lah. Yang penting ada waktu untuk baca Al-Qur'an. Jangan sampai kita tidak ada komunikasi sama Allah dengan membaca Al-Qur'an. Bisa kita waktu di toko misalnya lagi tidak ada pembeli, baca Al-Qur'an disambi. Jangan malah scroll-scroll, baca Al-Qur'an. Minimal itu lagi setengah halaman. Kalau bisa 1 halaman ya afdhal. Kalau bisa 1 lembar ya afdhal. Kalau bisa sejuz ya afdhal. Tapi kalau tidak bisa, ya sudahlah, setengah halaman. Yang penting baca Al-Qur'an. Jangan sampai enggak. Karena Al-Qur'an adalah mau'idhatun mir rabbikum, adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syifaa'un lima fis sudur, sebagai obat terhadap apa yang ada dalam hati. Penyakit hati kita banyak. Kita ini gampang dengki sama orang, kita gampang iri sama orang. Orang dikasih nikmat, kita kudu entuk nikmat itu. Ada orang dapat nikmat, kita iri dengan nikmat tersebut. Isinya sombong. Ini hati kotor. Biar apa? Kita cuci, kita laundry hati kita dengan apa? Baca Al-Qur'an. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang mukmin. Al-Qur'an itu rahmat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh lagi, kasih contoh sama beliau sekarang, wa mithaluhu minal mubahat. Contoh dari berkumpulnya niat yang banyak dalam satu amal dari hal-hal yang mubah. Tadi kan taat, baca Al-Qur'an itu ketaatan. Setiap huruf diganjar 1 pahala. Bayangkan, alif lam mim itu Nabi tidak menganggap itu satu huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim juga sendiri, dapat pahala semuanya.
10 ganjaran. Alif 10 ganjaran, lam 10 ganjaran, mim 10 ganjaran. Baca alif lam mim tok dapat 30 pahala. Masya Allah, alhamdulillah. Antanwiya bil akli imtithala amri rabbik fi qauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Waktu makan kamu niati apa waktu makan? Mengikuti perintahnya Allah. Makan itu perintah loh. Apa dalilnya? Ada di Al-Quran. Mau langsung ngombe ngomongnya. Makan atau minum itu perintah. Apa? Silahkan minum. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman. Halo yang beriman. Wahai orang yang beriman, makanlah. Udah cuman makanlah gitu aja terus berhenti, tidak. Min thayyibati ma razaqnakum, dari thayyibat, dari yang thayyib, yang halal, lan thayyiban, yang halal, yang baik, dari apa yang kami rizkikan kepada kamu. Perintahkan kita untuk makan. Jadi waktu kita makan itu kita niatkan makannya kita bukan biar wareg, bukan wois kesempatan ini, enggak. Niatkan untuk apa? Niatkan untuk mengikuti perintahnya Allah. Dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk makan. Dapat pahala. Makan loh dapat pahala. Enak 3 piring ya pahala 3 piring. Wa tanwiya bihi at-taqawiyya ala taatillahi ta'ala. Kamu niati lagi makan ini. Kamu niati lagi supaya kuat untuk melakukan ketaatan. Orang kalau lapar, ngeleh, itu lemes. Mukanya pucet. Makanya orang kalau puasa itu kan kelihatan pucet. Kalau apalagi sudah mau maghrib itu pucet gitu. Lah orang kalau lapar itu males mau, ya, tapi jangan kekenyangan juga ya. Makan kenyangan ya bodoh aja. Makan kenyangan ya nggarai malas ibadah. Ini makannya yang normal. Makannya yang apa? Yang normal, bukan abnormal. Makannya yang normal. Diniati biar kuat. Biar saya ini kalau ibadah itu kuat. Makan dulu lah, makan. Waktu mau belajar makan dulu, mau ngajar makan dulu, mau kerja makan dulu biar kuat. Karena kerja itu ibadah. Karena kerja itu adalah ibadah. Niat lagi, dikasih niat lagi sama beliau. Wa tanwiya at-tasabbuba fi istikhraji syukur minka li rabbik. Idz yaqulu subhanah kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Kamu niati untuk dalam makan tadi itu untuk menjadi sebab atas tanda syukur kamu kepada Allah. Allah berfirman, kulu min rizki rabbikum, makanlah dari rizki Tuhan kalian, washkuru lahu, kemudian kamu bersyukur sama Allah. Kita kalau mau habis makan itu ngucapnya apa? Alhamdulillah. Bagi yang ingat. Ada yang tidak ingat, ada, tapi tidak hadir. Yang ingat habis makan alhamdulillah. Waktu mau makan baca bismillah, makan baca bismillah. Jangan sampai kita tidak baca bismillah, karena kalau kita tidak baca bismillah setan ikut bareng makan bareng. Habis sebelum kita makan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan, selesai makan doa alhamdulillah. Ada lanjutannya? Ada. Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kok dawa men? Ya dawa, itu doa dari Nabi. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah, zat yang telah memberikan aku makan. Yang ngasih makan Allah. Wa razaqanihi, yang telah memberikan aku rezeki berupa makanan tadi itu, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada upaya dari aku, tanpa ada kekuatan dari aku. Allah yang nurunkan rezeki. Jadi waktu makan baca bismillah, selesai makan ucapkan alhamdulillah. Begitu juga minum. Ada ijazah. Ini bisa diamalkan. Bagi yang melakukan ini maka insya Allah dijaga daripada maksiat. Gimana cara minumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sering kita sampaikan, sebelum minum baca bismillah, setelah minum ucapkan alhamdulillah. Dilakukan sebanyak 3 kali. Minum 3 tegukan. Jadi minum 3 tegukan,
sebelum kita minum baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, minum. Habis itu ditelan dulu, ucap alhamdulillah. Habis itu baca bismillah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Habis itu ucap alhamdulillah, habis ditelan ya, ucap alhamdulillah. Habis itu baca bismillah lagi, minum lagi, selesai ditelan, ucap alhamdulillah. Katanya siapa yang melakukan itu dijaga daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak itu ya, perbanyak niat, diniatkan menjadi sebab untuk mengeluarkan tanda syukur kita kepada Allah. Karena setelah kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah tadi, alhamdulilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau tidak karena makan, tidak bakal mengucapkan itu. Makanya dengan makan kita niatkan, ya Allah, dengan makan ini supaya saya bisa bersyukur kepada Engkau. Diniatkan yang banyak. Maka fakis ala hadzainil mithalain, maka kiaskanlah atas dua contoh ini. Dari yang taat tadi baca Al-Quran niatnya banyak, kemudian makan dengan niat yang banyak. Ma'adahuma, selain keduanya, minat ta'at wal mubahat, dari ketaatan dan hal-hal yang mubah. Nah, bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya beliau katakan, izma min ta'atin illa wa tahtamilu niyatin katsirah. Tidak ada ketaatan pun kecuali yang kemungkinan bisa untuk diniatkan niat yang banyak. Dikasih contoh sama beliau. Contohnya duduk di dalam masjid. Duduk di dalam masjid itu taat. Kalau kita niat iktikaf ya. Kalau tidak niat iktikaf ya bodoh aja kayak duduk di sini. Dalam masjid tidak niat iktikaf, eman-eman. Oke, biasanya kalau masuk masjid langsung ucapkan. Jadi masuk masjid, caranya masuk masjid kaki apa? Kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, kemudian niat i'tikaf. Nawaitul berhenti sejenak ya. Habis itu niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Kalau mau dapat ganjaran pahala yang gede ya dinazari, biar pahalanya pahala wajib. Setelah dia niat iktikaf, duduk di masjid, pahala kan? Pahala. Tapi bisa tidak diniati niat yang banyak? Bisa. Dikasih contoh sama Imam Ghazali, wa yumkinu an yanwiya fi niyatin katsirah hatta yasira min fadaili a'malil muttaqin. Bisa untuk diniatkan niat yang banyak sehingga dia mendapatkan pahala yang besar. Apa yang didapatkan oleh orang-orang soleh dia dapatkan gara-gara dia melakukan niat ini. Apa yang pertama niatnya? Awwaluha an ya'taqida annahu baitullah wa anna dakhilahu zairullah. Dia berkeyakinan saat duduk di masjid, dia berkeyakinan bahwasanya masjid adalah rumahnya siapa? Rumahnya Allah. Dan siapapun yang masuk ke masjid itu tamunya Allah. Orang kalau datang bertamu ke orang yang dermawan, tidak mungkin keluar dari rumah tersebut dalam keadaan lapar, tidak mungkin. Bertamu ke orang yang dermawan, terkenal dermawan ya, masuk disuguhi pertama dulu buah-buahan dulu, cuci mulut padahal belum makan, cuci mulut dulu buah-buahan. Selesai buah-buahan, nasi kebuli, kambing, nasi padang, bebek, wah semua dikeluarkan, orang dermawan ya. Habis selesai makan, teh keluar, habis itu buah lagi, sampai sudah kenyang itu masih disuguhi lah, ayo habiskan dapat. Orang dermawan keluar dari situ kenyang. Apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memberikan rezeki, zat yang paling dermawan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke masjid, doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar tidak mungkin sifrol ayadi, tidak mungkin kosong tangannya, diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu duduk dia niatkan seperti itu niat pertama. Niat yang kedua, anyantadhiru shalah ba'da shalah fayakunu fi shalah. Dia menunggu habis selesai sholat nih, misal masuk ke masjid duhur, habis selesai sholat duhur dia duduk ada di masjid nunggu sholat asar. Maka dengan dia nunggu dari mulai setelah selesai sholat duhur sampai sholat asar, dia nunggu di masjid, pahalanya dia seperti orang yang sholat padahal duduk tidak ngapa-ngapain, tapi dia nunggu. Daripada saya pulang eman-eman, atau maghrib isya lah, duhur asar kan kesuwen ya, maghrib isya lah, habis sholat maghrib daripada saya pulang tak tunggu di masjid aja lah, nunggu isya. Nunggunya dia dapat pahala, seakan-akan dia dalam keadaan sholat walaupun tidak sholat, nikmat. Thalithuha yang ketiga,
at-tarahubu bika fis sam'i wal basari wal a'dha anil harakat wa taraddudat. Menjaga pandangan, menjaga niat yang ketiga ya, menjaga pandangan, menjaga penglihatan dari hal-hal yang percuma, dari hal-hal yang apalagi yang maksiat ya. Kita di dalam masjid tidak mungkin kita maksiat, tidak mungkin, kecuali orang yang dablek ya. Di masjid masih aja ngerasani orang ini al-dableku ini minat dablekin, orang-orang yang dablek itu dalam masjid tapi masih maksiat, ada dablek, ini namanya dablek. Di dalam masjid jangan berani bermaksiat. Otomatis orang kalau di masjid itu, ya Allah ini rumahnya Allah, tidak berani saya maksiat. Nah dengan niat seperti itu dapat pahala. Yang keempat, niat yang keempat, ukuful ham ala Allah wa luzumus sir lil fikir fil akhirah wa daf'i syawaghil as-sarifa anhu bil i'tizal ilal masjid. Dengan dia berdiam di dalam masjid, dia akan menyendiri dalam masjid. Ya mungkin ada orang, tapi kan tidak mungkin jagongan di masjid gitu ngomong ngalur ngidul ghibah kan ya tidak pantas ya di dalam masjid kok masuk mau ghibah. Maka dia dalam masjid tadi itu dia niatkan, ya Allah dengan ini saya menghindari daripada maksiat, menghindari daripada hal-hal yang tidak penting. Saya lebih baik ada di masjid, dapat pahala. Saya cuma duduk, pahalanya bisa dapat banyak karena sebab apa? Niat. Contoh lagi. Contoh yang mubah ini, minal mubahat at-tatayyub mathalan. Pakai minyak wangi, hukumnya apa? Mubah. Kalau tujuannya ben wangi. Saya pakai minyak wangi kenapa? Ya saya seneng pakai minyak wangi. Mubah, tidak dapat pahala. Pakai minyak wangi kenapa? Ini kok kayak enak ini minyak wanginya, tak pakai aja. Mubah. Tapi kalau niatnya dia ittiba sunnati Rasulillah, ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu wangi tapi masih pakai minyak wangi. Sallallahu Nabi Muhammad. Wes wangi, pakai minyak wangi, dan minyak wanginya Nabi Muhammad yang termahal. Jadi kita itu jur-juran sama minyak wangi. Jangan pelit sama minyak wangi. Minyak wangi misal mentang-mentang mahal, semprot sekali tok eman-eman nih. Jangan ada eman-eman dalam minyak wangi, semprotan sing akeh. Untuk apa? Ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pakai minyak wangi tadi itu, mbo yang spray, mbo yang oles, niati saya dengan pakai minyak wangi ini ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, niatkan apa? Wa tarwiha jiranihi liyastarihu birawaihi, untuk membuat wangi tetangganya atau lingkungannya. Jadi makanya tadi itu kita katakan bahwasanya pakai minyak wangi jangan pelit-pelit, semprot yang banyak. Biar apa? Biar lingkungannya jadi wangi. Jadi kalau lingkungannya wangi, jadi dapat, kalau diniatkan sunnah Nabi Muhammad dapat itu, dapat pahala. Biar wangi. Jadi lingkungannya wangi. Jadi semprot yang banyak. Bahkan kalau misalnya kita semprot banyak itu, kita lewat di satu tempat itu jadi wangi. Karena wanginya masih fresh gitu. Wanginya masih fresh. Jalan kemanapun masih wangi. Semprot yang banyak. Niat berikutnya wadaf ar-raihal karihan nafsi allati tu'addu idza'a mukhalatatihi, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap di dalam dirinya, supaya apa? Ben temennya itu kalau duduk sama dia nikmat, ndak tutup hidung. Tapi kalau dia tidak pakai minyak wangi, ya bakal tutup hidung, bakal terganggu. Maka ya Allah, dengan saya pakai minyak wangi ini supaya teman saya waktu saya nongkrong itu, teman saya tidak terganggu. Niatkan seperti itu. Makanya ketika kita kumpul-kumpul itu sunnah pakai minyak wangi. Sholat Jumat sunnah pakai minyak wangi. Sholat istisqa minta hujan sunnah pakai minyak. Gerhana, sholat gerhana sunnah pakai minyak wangi. Sunnah mandi. Mau sholat id, sholat sunnah untuk apa? Mandi. Tujuannya biar itu, biar samping kita tidak terganggu, biar kita wangi. Kemudian niatkan lagi wa ziyadata fatanatihi wa dzaka'ih, untuk nambah ben cerdas. Kata Imam Syafi'i, man tabarihu zada aqlu, orang yang wangi itu akalnya tambah jernih. Orang semakin wangi semakin cerdas. Ya, semakin wangi semakin cerdas. Maka pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Kemudian apapun lah, pokoknya niat yang banyak dalam pakai minyak wangi, dalam hal-hal yang mubah. Pakai apa? Niat yang banyak. Pakai HP, hukumnya apa? Mubah. Pakai HP itu mubah. Tapi kalau niat kita baik, ya Allah dengan HP ini saya bisa nge-share
video-video yang manfaat, saya bisa ngelihat video ulama, saya bisa ngelihat daripada potongan-potongan video nasihat, bisa ngikuti kajian, bisa ngitung head misalnya, bisa ngitung niat yang banyak dapat pahala. Habib Ali Masyhur itu kakaknya Habib Umar itu beliau bilang ittaqullaha fi isti'malil HP. Kalau mau pakai HP pakai takwa, pakai ketakwaan. Biar apa? Kalau mau buka yang aneh-aneh takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka udah ada orang yang tahu. Ladaihi raqibun atid. Di sisi kita semuanya ada raqib atid yang akan menulis kita semuanya daripada amalan yang kita lakukan. Terakhir, wastakthir min salihin niyati juhdak. Maka perbanyak dari niat yang baik semampu kamu. Niat yang banyak. Ya, niat yang banyak. Sehingga dikatakan perdagangan ulama itu apa? Inna tijaratan niyati tijaratul ulama. Perdagangannya ulama itu mereka mencari keuntungan dalam niat mereka. Orang kalau mau mendapatkan keuntungan yang banyak, modal harus besar. Orang kalau modal kecil, untung kecil. Tapi kalau orang modalnya banyak, untungnya banyak. Begitu juga dengan amalnya dikit tapi modal niatnya dikit, ya dapatnya dikit. Tapi kalau amalnya dikit niatnya dia banyak, modal, maksudnya perdagangan tadi adalah modal niatnya diperbanyak. Mereka memperbanyak niat sehingga amal yang sedikit bisa menjadi pahalanya banyak. Karena mereka ulama itu alladzina ya'rifuna kaifa yutajirun. Mereka yang tahu bagaimana cara berdagang. Maksudnya berdagang di situ mencari pahala. Wa kaifa yarbahun 'alallahi azza wajalla a'zamal arbah. Bagaimana mereka mendapatkan keuntungan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan bahwasanya orang-orang soleh bisa mendapatkan derajat yang tinggi itu bukan karena amal yang banyak, bukan, tapi karena niat yang banyak. Amalnya mereka mungkin dikit. Ya ada amal yang banyak. Amal mereka dikit tapi niatnya banyak. Apalagi yang amalnya banyak, otomatis niatnya juga banyak. Mereka bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi karena sebab niat. Karena niatnya begitu agung, begitu besar, sehingga mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada ijazah, ya, ini kita temukan di buku catatan Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Saya punya kakek. Di situ disebutkan, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, man qala yaumal jum'ah sab'ina marrah. Siapa yang berdoa di hari Jumat sebanyak 70 kali. Jadi dibaca doa ini berapa kali? 70 kali di hari Jumat, maka aghnahullah, Allah akan buat dia kaya raya. Kaya itu bukan cuma harta, ya, bisa kaya hati, kaya raya, ya insya Allah harta dan juga hatinya kaya. Walau kana alaihi dainun kabir addahullah. Kalau seandainya dia punya utang yang banyak, akan dilunasi sama Allah, dipermudah dia untuk melunasi hutangnya. Apa doanya? Dikit. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Tak ulangi, Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Dibaca pada hari Jumat berapa kali? 70 kali. Kemudian Habib Abdul Qadir nambahi, juga dibaca setiap sholat 5 waktu 7 kali. Setiap sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu dibaca 7 kali. Apa doanya? Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Saya baca, ditiru ya. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika
amman siwak. Kita ijazahkan ini kepada antum sekalian bisa diamalkan. Setiap hari Jumat 70 kali. Baik. Ya. Pengumuman besok hari Ahad malam Senin tanggal 14 Juni jam 7 di rumah Habib Alwi, almarhum Habib Alwi Ba'agil, ada pembacaan burdah dan rotibul haddad, juga kajian kitab salaf, ya selapanannya Majelis Darul Haddad yang dibina oleh Al Habib Muhammad bin Alawi Ba'agil. Monggo dihadiri. Hari apa? Ahad malam Senin. Ahad malam Senin besok ini. Ahad malam Senin tanggal 14 Juni jam 7. Ya, Jalan Pangeran Puger, Demaan, rumah almarhum, sudah tahu ya, rumah almarhum Habib Alwi Ba'agil. Kemudian ada yang minta doa. Ya, ini ada yang bergembira pada hari ini. Ini lahirnya bagus ini. Lahiran anak putrinya tanggal 6 bulan 6 2026. Masya Allah. Ya, untuk anak kedua dari Bapak Arik Asfa ya betul ya. Ya, Rifda Azizah Asfa binti Arik Asfa. Anallah yaj'alha min banati salamah wa yaj'alha barrah liwalidayha wa anallah yaj'alha qurrata 'ain li sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Kemudian yang kedua, minta barokah doa dari jamaah majelis untuk kesembuhan ayahanda saya ini dari Bapak Dedi. Ayahnya lagi sakit, Bapak Sadono bin Sariman. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan kepada beliau. Anallah yashfihi bi syifa'in ajil syifa'an la yughadiru saqaman wala alama ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Inna syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Kemudian Fatihah untuk yang baru meninggal, Syarifah Soraya Yahya binti Muhsin bin Yahya. Anallaha yu'li darajatiha fil jannah wa anallahu yaghfir laha warhamha wa ya'afiha ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Boleh, amin. Kemudian terakhir barokah Fatihah untuk paman dari Pak Anto, Bapak Muhammad Fadil bin Kusnan yang sudah meninggal ini 3 harinya. Anallaha yuli darajatihi fil jannah wa yukatsir mathubatih wa anallaha yudha'if hasanatih wa yatajawaz sayyi'atih wa anallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatih ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tolin, amin. Juga di antara yang meninggal di antara keluarga kita, kemudian yang sakit di antara kita, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat afiat, taat wa rasulih. Yang meninggal di antara orang tua kita, semoga Allah angkat derajat mereka, Allah naikkan derajat mereka, Allah kumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kuburannya raudhah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله
الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من كم إحسان لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا يا منان حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرافنا لا نضع أسرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا تشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.